Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten Alur Cerita Film. Pada video kali ini gua bakal menceritakan film yang bikin kalian nostalgia. Karena film yang mau gua ceritakan yaitu film The Warriors. Film yang rilis tahun 1979 ini berpusat pada geng jalanan bernama The Warriors yang harus berhadapan dengan para geng kuat karena dituduh atas pembunuhan ketua geng paling disegani di kota New York. Sehingga The Warriors harus jadi incaran para geng lainnya yang ingin menangkap mereka. Daripada banyak spoiler di sini, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dan ini dia, The Warriors. Ya, film berlatar di tahun 1979 di Amerika Serikat, tepatnya di daerah Coney Island, kota New York. Ada sebuah sekumpulan geng dengan ciri khasnya memakai rompi merah yang bertuliskan The Warriors, yang mana mereka itu beranggotakan 9 orang. Nah, sebelum kita lanjut, di sini gua bakal kenalin satu persatu siapa saja sih member dari The Warriors ini. Yang pertama, tentu aja ada pemimpin geng itu sendiri, yaitu Cleon. Setelah itu ada Swan, Ajax, Fermin, Cochise, Fox, Rembrandt, Cowboy, dan Snow. Cleon mengajak semua anggotanya untuk berkumpul di sebuah stasiun kereta. Cleon mengatakan kalau The Warriors harus hadir ke suatu undangan atau pertemuan besar di kota Bronx, yang mana mereka diundang oleh Cyrus, seorang pemimpin geng yang bernama The Reeves. The Reeves adalah sebuah geng yang cukup dihormati dan ternama di kota itu. Banyak geng yang lainnya juga yang menganggap kalau Cyrus ini adalah pemimpin dari semua geng di kota New York. The Warriors diundang ke pertemuan itu dengan sebuah peraturan, yang mana mereka nggak boleh membawa senjata apapun, karena Cyrus mengatakan kalau ini adalah pertemuan perdamaian. Jadi beliau nggak mau tuh kalau ada keributan di sana. Kemudian The Warriors pun pergi ke sana dengan menaiki sebuah kereta. Ternyata nggak cuma The Warriors aja nih yang dapat undangan, ada juga geng besar yang lainnya, yaitu ada geng Boopers, High Hats, The Savage Hands, The Saracens, The Gladiator, dan masih banyak yang lainnya. Di sana Cleon juga mengatakan kepada Rembrandt kalau dia jangan lupa membawa pilok untuk menandakan kalau geng Warriors hadir. Ya, sesampainya mereka di sana, yang ternyata sudah ramai banget tuh. Ada banyak banget geng yang telah berkumpul. Gak lama muncullah Cyrus yang menyapa semua geng dan mengatakan ke mereka semua, suatu keajaiban semua geng bisa berkumpul menjadi satu. Yang mana intinya di pertemuan itu Cyrus ingin mengajak semua geng untuk saling berdamai dan saling bersatu untuk melawan para polisi. Yang apabila kalau semua geng di kota itu bisa bersatu, maka polisi akan kalah. Dan dari situlah antar geng bisa saling menjalankan bisnisnya masing-masing dengan lancar. Sementara itu, secara diam-diam, ternyata polisi juga datang ke pertemuan itu. Ya, di dalam keramaian, ada satu geng yang bernama The Rogers yang dipimpin oleh Luther. Secara diam-diam, di sana Luther menembakkan pistolnya ke arah Cyrus sampai dirinya tewas. Melihat kejadian itu, semua keadaan menjadi chaos. Sementara itu, ternyata Fox nggak sengaja melihat Luther yang sedang memegang pistol. Merasa kalau Luther sudah ketahuan, Luther pun mau menembak Fox juga nih. Tapi belum sempat menembak, ternyata polisi sudah bergerak mengepung mereka. Dan beruntung, Fox berhasil kabur dari sana. Keadaan pun semakin kacau. Semua berlarian untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Di sana Cleon ingin memastikan keadaan Cyrus, tapi sialnya Luther malah memfitnah Cleon yang mengatakan kalau The Warriors lah yang sudah menembak Cyrus. Sampai akhirnya para geng The Reeves ini percaya dengan perkataan Luther, yang akhirnya Cleon pun dihabisi di sana. Sementara anggota The Warriors lainnya berlari dan bersembunyi dari kejaran polisi, sampai mereka gak sadar kalau Cleon tak bersama mereka. Nah, di sini anggota The Warriors yang lain sebenarnya pada gak tahu nih nasib yang dialami pemimpin mereka. Dan mereka juga nggak tahu sama sekali kalau geng The Warriors udah dituduh sebagai geng yang sudah menembak Cyrus hingga tewas. Karena banyaknya polisi berkeliaran, mereka gak mungkin kembali mencari Cleon. Akhirnya Swan memutuskan untuk pulang, tapi Fermin mengatakan gak mungkin kalau mereka bisa pulang, karena di luar sana masih banyak polisi. Apalagi jarak ke kota Coney Island jauh sekali. Is it still on? If it ain't, we're gonna have to bop our way back.
Sementara itu Rembrandt memantau keadaan kereta, siapa tahu aja ada yang bisa mengantarkan mereka pulang. Swan juga bilang jika mereka berpisah nanti, mereka harus menunggu di Union Square agar bisa kembali pulang bersama. Mendengar hal itu, Ajax pun gak suka nih dengan Swan yang berlagak sok jadi pemimpin. Karena Ajax merasa harusnya dialah yang jadi pemimpin sekarang. Karena dia merasa lebih kuat dan berani dibandingkan anggota lainnya. Tapi anggota lainnya malah nggak setuju kalau Ajax yang menjadi pemimpin. Malah mereka lebih setuju kalau Swan yang jadi pemimpin mereka. Ya, akhirnya Rembrandt melihat kereta yang bisa mengantarkan mereka pulang. Nah, sebelum pergi, Rembrandt pun mengecat tembok dulu sebagai tanda kalau The Warriors pernah di sini. Ya, singkat cerita di markasnya The Reef. Setelah pemimpin mereka sudah mati, The Reefs mempercayai perkataan Luther kalau The Warriors adalah pelakunya. Dan pimpinan geng yang baru ini yang bernama Masai mengatakan ke semua anggotanya agar segera menangkap The Warriors dalam keadaan hidup atau bahkan mati sekalipun. Masai juga memberikan pesan pemberitahuan lewat siaran radio kepada semua geng yang ada di kota itu, agar siapa saja yang melihat The Warriors untuk segera menangkapnya. Nah, sementara itu anggota The Warriors sama sekali nggak tahu nih kalau sekarang mereka menjadi incaran para geng. Ketika mereka semua ingin pergi ke stasiun, sialnya tiba-tiba datanglah sekumpulan geng yang menaiki sebuah mobil bernama geng Turnbull IC yang sedang ikut patroli mencari The Warriors. Mereka pun bersembunyi, tapi karena tak punya banyak waktu, apalagi kereta mereka yang sebentar lagi ingin berangkat, mau tidak mau, mereka pun semua keluar. Sampai akhirnya mereka pun ketahuan hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Tapi beruntungnya semua anggota The Warriors berhasil masuk ke dalam kereta. Dan tak lama, kereta itu pun berangkat. Di sana terlihat kalau mereka semua senang karena bisa lolos dari geng itu. Nah, ketika dalam perjalanan pulang, tiba-tiba kereta mereka berhenti karena adanya sebuah kebakaran di jalan. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari kereta dan berjalan kaki. Di sisi lain, terlihat geng Rogers bilang ke Luther kalau dirinya merasa takut dan khawatir kalau The Warriors akan membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah menembak Cyrus. Sedangkan The Warriors sedang berjalan kaki, lalu bertemu dengan satu geng yang bernama The Orphans, yang menurut Fox, geng tersebut hanya sebuah geng kecil dan lemah. Hingga Swan pun bertemu dengan pimpinan The Orphans yang bernama Powell. Paul pun menanyakan tentang izin The Warriors yang ingin melewati wilayah mereka, tapi Fox mengatakan kalau The Warriors hanya ingin lewat saja dan datang dengan damai. Fox juga menjelaskan kalau The Warriors tak bisa pulang karena kereta mereka yang mengalami masalah. Ya, singkat cerita, akhirnya Paul mengizinkan The Warriors untuk melewati daerah mereka. Tapi tiba-tiba muncullah seorang wanita yang bernama Mercy yang meledek Paul karena tak berani mencari masalah dengan Warriors. Mercy pun mengatakan kepada Paul untuk meminta satu rompi dari The Warriors. Tapi tentu saja Swan tidak mau mengasihnya, karena rompi itu sudah identitas dari The Warriors. Di sini juga Fox mengatakan kalau Mercy ini hanya ingin mengadu domba The Warriors dengan The Orphans. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Tapi diam-diam ternyata Mercy mengikuti The Warriors dari belakang, hingga akhirnya dia pun ketahuan. Tak lama setelah itu datang kembali Paul dan anak buahnya yang ingin melawan mereka. Melihat jumlahnya yang cukup banyak, Swan pun langsung melemparkan bom molotov ke arah mereka. Dan saat itulah, The Warriors berkesempatan untuk kabur dan berhasil. Semua anggota berhasil menaiki sebuah kereta yang ternyata di sana ada Mercy yang ikut bersama The Warriors karena sebelumnya disekap oleh Ajax. Di tempat lain, Luther mendapatkan kabar kalau The Warriors yang selalu berhasil lolos dari kejaran geng, yang membuat Luther menjadi kesal dan berniat ingin turun tangan sendiri menangkap The Warriors sebelum nanti mereka membuka mulut soal siapa yang sebenarnya telah membunuh Cyrus. Kembali ke Warriors, ketika di kereta, sialnya mereka tak sengaja bertemu dengan polisi, yang mana akhirnya terjadilah kejar-kejaran di antara mereka, yang menyebabkan anggota The Warriors menjadi terpecah.
Namun sangat disayangkan, saat Fox kabur bersama Mercy, terjadilah perkelahian antara Fox dan polisi, yang mana itu menyebabkan Fox terlempar ke rel kereta, yang membuatnya tewas. Sementara itu, Vermin, Rembrandt, dan Cochise berhasil kabur dengan menaiki sebuah kereta ke arah Union Square, tempat di mana mereka semua akan berkumpul. Namun, Swans, Ajax, Snow, dan Cowboy berhasil keluar dari stasiun. Namun sialnya, di luar sudah ada geng Baseball Furies yang siap menangkap mereka. Melihat geng baseball yang begitu banyak tak pikir panjang, mereka berempat pun langsung kabur hingga mereka semua berlari ke sebuah taman. Ajax pun sudah mulai muak mencoba melawan geng baseball. Setelah itu, tak lama datanglah Swan dan Snow yang membantu Ajax. Kerennya, tak butuh waktu lama, The Warriors berhasil menumbangkan mereka semua. Sementara itu, yang lain sudah sampai di Union Square, yang mana stasiun inilah yang mereka sudah janjikan untuk bertemu anggota lainnya. Di sana mereka pun melihat kumpulan wanita-wanita cantik yang ternyata itu adalah geng Lizzie, yang semua anggota gengnya adalah wanita, guys. Selagi mereka menunggu Swan CS datang, Vermin pun mencoba menggoda para gadis-gadis itu. Kembali lagi ke Swan CS. Setelah selesai dengan pertempurannya, mereka berempat pun lanjut pergi. Nah, di tengah perjalanan, Ajax bertemu dengan seorang wanita yang sedang duduk santai sendirian di taman. Ajax, yang orangnya sagnean, mengatakan kalau dia ingin menemani si wanita itu sebentar. Tapi Swan mengatakan kalau mereka nggak punya banyak waktu lagi. Ya, akhirnya mereka bertiga pun pergi tanpa Ajax. Saat Ajax mendekati wanita itu dan mulai menggodanya, tiba-tiba saja tangan Ajax diborgol karena ternyata wanita itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Sementara itu, Cowboy dan Snow menjadi berubah pikiran nih dan kembali lagi untuk menemui Ajax, yang ternyata mereka berdua melihat Ajax sudah tertangkap oleh polisi. Di sisi lain, Swan pun kembali bertemu lagi dengan Mercy, tapi lagi-lagi mereka berdua itu bertemu dengan polisi. Pindah ke Vermin, Rembrandt, dan Cochise, yang seharusnya mereka menunggu di Union Square, mereka semua malah pergi ke markas Lizzie hingga Rembrandt merasa khawatir. Vermin dan Cochise sedang menggoda anggota Lizzie. Rembrandt merasa curiga kalau mereka semua lagi dijebak. Hingga ada anggota Lizzie yang mengatakan kepadanya kalau The Warriors itu terkenal karena sudah menembak Cyrus. Ya, setelah itu terjadilah keributan di sana, dan beruntungnya mereka bertiga pun akhirnya bisa lolos. Nah, disinilah akhirnya mereka pun baru sadar kenapa banyak geng jalanan yang ingin menangkap The Warriors. Karena Rembrandt baru mendengar ucapan dari wanita itu, karena The Warriors dituduh membunuh Cyrus. I think we shot Cyrus. Every gang in the city must be looking for us. Lanjut lagi, ketika Swan sedang berjalan, dia diikuti oleh seseorang yang mana itu adalah salah satu anggota geng dari The Punks. Sementara itu, akhirnya Snow dan Cowboy bertemu kembali dengan anggota The Warriors lainnya di Union Square, dan juga mengatakan kalau Ajax sudah tertangkap polisi. Di sana mereka juga bertemu dengan Swan dan Mercy, dan Swan pun tahu kalau ada seseorang yang sedang mengikuti The Warriors. Setelah itu mereka semua pun masuk ke dalam toilet untuk memancing geng itu agar mereka juga ikut masuk ke dalam toilet. Dan di dalam pun akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka, yang mana akhirnya The Warriors lah berhasil melumpuhkan mereka semua. Sementara itu, di markas The Rips, Masai mendapatkan kabar baru dari seseorang, lalu mengatakan kalau sebenarnya bukan The Warriors lah yang telah membunuh Cyrus, melainkan Luther dari geng The Rogers. Dan di sini akhirnya Masai jadi tahu nih, siapa sebenarnya orang yang sudah membunuh pemimpin mereka. The Warriors setelah berhasil mengalahkan geng The Punks, mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang, dan terlihat mereka sangat kelelahan. Nah, pagi pun tiba. Akhirnya mereka pun sampai juga di kampung halaman mereka. Mercy mengatakan kalau dia lebih nyaman di sana dan ingin tetap bersama The Warriors.
Ya, ketika mereka semua sedang berjalan, ada sebuah mobil yang mengikuti mereka semua. Hingga akhirnya Swan pun tahu kalau ia sedang dibuntuti lagi, yang mana ternyata itu adalah Luther bersama dengan anak buahnya. Semua anggota The Warriors pun bersembunyi, tapi ternyata Swan ingin memancing Luther agar dia datang ke tepi pantai. Nah, singkat cerita, mereka semua pun akhirnya bertemu di sana, lalu menanyakan kepada Luther alasan dia yang telah membunuh Cyrus. Luther pun menjawab kalau dia membunuh Cyrus tanpa ada alasan. Dia merasa senang telah melakukan itu karena Luther memang suka mencari masalah. Swan pun mengajak Luther untuk duel 1 lawan 1, tapi ternyata Luther ini memakai pistolnya, sementara itu Swan hanya memakai pisau. Walaupun cuma menggunakan pisau, Swan berhasil melemparkan pisaunya itu ke arah tangannya Luther sampai terluka. Ya, tak lama setelah itu datanglah Masai bersama gengnya, yang mana mereka sudah tahu nih kalau sebenarnya Luther lah pelakunya. Masai pun mengucapkan permintaan maaf kepada The Warriors, dan mengatakan kalau The Warriors itu adalah geng yang baik dan yang terbaik. Nah, sementara itu nasib Luther dan anggota gengnya langsung dihabisi oleh geng The Rips, dan di akhir film terlihat sepertinya kalau Swan dan Mercy sudah menyukai satu sama lain. The Warriors akhirnya bisa kembali menjalani kehidupan mereka lagi dengan aman. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita dari film The Warriors 1979. Terima kasih sudah menonton dan nantikan cerita film berikutnya. Bye-bye.